Baik, sekarang bisa dilihat 50 doa mengatasi problem hidup. Isi buku ini untuk mengatasi beberapa masalah, namun doa yang dikumpulkan berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di sini penjelasannya, ini ditemukan juga pada buku-buku yang lainnya, namun saya awali dengan beberapa aturan dalam berdoa. Bisa dilihat dari halaman 5, ada sebab terkabulnya doa. Halaman 7, sebab lemahnya doa. Halaman 9, boleh berdoa dengan tawassul. Pernah dengan istilah tawassul? Boleh. Tawassul itu artinya jadikan perantara. Ada 3 yang dibolehkan kita tawassul. Tawassul itu masih boleh, namun cuma lewat 3 ini. Yang pertama, lewat Asmaul Husna. Lewat nama dan sifat Allah. Entah kita memanggil nama Allah, Allahumma. Ada kan doa yang diawali Allahumma ya? Atau Rabbana. Ada nggak doa yang diawali Rabbana? Ada. Ada Rabbi. Rabbik firli. Ada kan? Nah, boleh seperti itu. Atau dengan nama dan sifat Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Terus? Birahmatika astaghis. Wa aslih li sya'ni kullahu. Wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Itu doa dibaca ketika kapan? Pagi petang. Terus? Menghibur orang yang berduka, ya lagi sedih, punya masalah, baca itu. Ada di sini. Kemudian tawasul dengan amalan soleh. Ada amalan soleh yang kita miliki, misalnya dulu pernah punya amalan kebaikan pada orang tua. Amalannya ini disebut. Atau pernah meninggalkan maksiat. Amalan ini disebut. Atau sifat amanatnya, amalan ini disebut, lalu sebutkan isi doa. Ini seperti 3 orang yang terkunci dalam goa. Kemudian mereka ketika itu dikisahkan dalam hadis, mereka menyebutkan amalan solehnya masing-masing. Nanti silakan lihat di kitab Riyadhus Shalihin, di bagian-bagian awal ada hadis tentang 3 orang tadi yang kami sebutkan. Kemudian tawasul dengan perantaraan doa orang soleh yang masih hidup. Boleh kita berdoa, meminta doa kepada kiai misalnya, kepada ustadz misalnya, kepada orang soleh yang lainnya. Isinya, Pak tolong doakan anak saya biar anak saya itu lulus ujian. Nah ini namanya tawasul dengan orang soleh. Namun dengan catatan apa? Orang solehnya masih hidup. Tidak boleh dengan orang soleh yang sudah berada di kubur. Tidak boleh dengan orang soleh yang sudah meninggal dunia. Karena kalau sudah mati maka jatuhnya nanti syirik kalau tawasulnya dengan orang mati. Kemudian ada waktu terkabulnya doa. Nomor 11 itu ada sepertiga malam terakhir. Kemudian yang kedua, ibu-ibu bisa manfaatkan juga doa pada waktu hari Jumat. Sebenarnya seluruh hari Jumat bisa. Ibu-ibu di rumah juga nggak sholat Jumat bisa juga memanfaatkan waktu ini. Namun yang disebutkan oleh para ulama ada 2 pendapat yang paling banyak dari penguatnya, yaitu doa antara imam itu duduk ketika 2 khutbah. Yang kedua, ba'da asar sampai maghrib. Di hari Jumat. Setelah asar sampai sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sebelum maghrib. Banyak doa ketika itu. Perbanyak doa ketika itu. Yang ketiga, bulan Ramadan. Yang keempat, pada hari Arafah. Yang kelima, antara azan dan iqamah. Kalau ibu-ibu di rumah bagaimana? Berduanya bagaimana kalau gitu, antara azan dan iqamah? Kapan mau berdoanya? Kalau di masjid sudah iqamah bagaimana? Ya, kalau kelewat, gak dapat lagi peluangnya. Saran saya kalau mau berdoa, kalau ibu-ibu di rumah, dengar azan, tiru azan tadi. 1. Kemudian yang kedua, baca doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa sholatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilat wal fadilah wa ba'atsu maqama mahmudan allazi wa'atta. Dalam riwayat lain boleh ditambahkan dengan innaka la tukhliful mi'ad. Kemudian setelah itu ada bacaan sholawat, ada juga langsung baca doa. Jadi doanya dibaca langsung setelah baca doa setelah
azan. Jadi kita sudah baca tadi, angkat tangan arah kiblat, kemudian baca doa yang kita inginkan dengan doa apapun. Jadi bagusnya setelah azan langsung menghadap kiblat baiknya. Nanti akan disebutkan adab-adabnya. Kemudian doa lagi yang waktu terkabulnya doa lagi, doa setelah selesai sholat 5 waktu. Bisa 2 pilihan dan dalilnya sama-sama kuat. Yang pertama di akhir tahiyat. Tahiyat akhir ya. Di akhir tahiyat setelah kita baca innaka hamidum majid. Terus baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah itu bisa tambah dengan doa yang kita inginkan, kata Nabi SAW. Silakan kalian berdoa dengan doa yang kalian inginkan, doa yang kalian itu mau. Atau pilihan yang kedua, bisa juga setelah sholat, setelah salam. Namun baiknya setelah merampungkan atau menyelesaikan zikir. Ini masih dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Walaupun ulama Hambali ini melarang untuk mengangkat tangan. Namun kalau ulama Syafi'i masih tetap boleh. Jadi kalau kami sendiri tidak mau menyalahkan. Masih boleh angkat tangan. Dalilnya wa iza faraqta fansab. Salah satu tafsiran ayat ini, jika engkau selesai dari sholatmu, maka panjatkanlah doa pada Allah. Setelah engkau selesai dari sholatmu, maka panjatkanlah doa pada Allah. Menurut ulama Syafi'iyah, hadis ini berarti prakteknya masih boleh berdoa setelah sholat 5 waktu. Ya, ini jadi dalil. Kalau saya masih tidak menganggap masalah. Ya. Walaupun ulama Hambali tidak membolehkan karena tidak ada dalil untuk angkat tangan. Namun ayat ini sudah cukup jadi dalil. Ya, sehingga tidak bisa disalahkan. Sudah? Itu waktu-waktunya. Kemudian ada lagi keadaan yang membuat doa itu terkabul. Ada doa ketika sujud. Namun aturannya ibu-ibu, bapak, ketika sujud doanya dengan bahasa Arab. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dengan bahasa Indonesia. Karena tidak boleh ada kalam manusia dalam sholat. Muawiyah itu pernah ketika sholat itu menjawab ucapan Alhamdulillah. Dia ucapkan Yarhamukallah ketika ada yang bersin. Kemudian ditegur oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Habis sholat Rasulullah SAW katakan, wahai Muawiyah, di dalam sholat itu tidak boleh ada kalam manusia. Bahasa Indonesia itu kalam manusia. Sehingga tidak boleh. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Kalau ada, sholatnya jadi batal. Ini mazhab Syafi'i saya sebutkan. Jadi amannya seperti itu. Terus mau berdoanya gimana ketika sujud? Pakai doa dengan bahasa Arab. Ada dari Al-Quran, di sini banyak doanya. Ada dari hadis juga banyak. Atau buat rangkaian dengan doa dari bahasa Arab sendiri. Kalau bisa bahasa Arab. Iya, bisa. Itu doa ketika sujud. Kemudian ada doa di akhir sholat sebelum salam. Tadi yang saya sebutkan. Ini keadaan orang juga. Yang ketiga, doa ketika sedang berpuasa. Ada yang puasa Senin, ada yang puasa Kemis, atau ada yang puasa Daud, atau ada yang puasa Ayyamul Bait. Atau puasa Ramadan sendiri. Di tengah-tengah, dia itu berpuasa di siang hari, doanya itu diijabahi. Ada dalil yang menyebutkan khusus untuk doa orang yang berpuasa itu adalah doa yang dikabulkan. Kemudian juga doa ketika sedang berihram saat haji atau umrah. Yaitu ketika wukuf di Arafah, saat di Musdalifah, saat antara di Sofa dan Marwah. Setelah baca zikir ketika di Sofa, terus baca doa yang kita mau. Terus baca zikirnya lagi, terus baca doa yang kita mau. Terus baca zikirnya lagi. Pindah ke Marwah sama juga seperti itu. Nah, doa ketika di Bukit Sofa dan Marwah, tadi doa yang diijabahi. Karena melihat dari keadaan orang tadi yang melaksanakan haji atau umroh. Juga doa saat melempar jumroh ula dan jumroh wusta. Karena jumroh atau jamarat itu ada 3. Ula, wusta, aqobah. Ya. Ula, wusta, aqobah. Ula itu yang pertama. Wusta itu yang tengah-tengah. Aqobah itu yang terakhir. Yang dianjurkan berdoa ketika sudah lempar jumroh ula dan lempar jumroh wusta. Pertama dan kedua. Yang terakhir tidak. Namun orang Indonesia kadang nggak paham ini.
Saya sering kali tegur kalau pas haji, lihat orang Indonesia setelah akobah masih juga kayak gitu. Saya bilang, ini dalilnya dari mana Pak seperti ini Pak? Ini selesai bubar langsung setelah itu. Ada pelajaran yang bisa diambil dari sini. Karena doanya letaknya terakhir. Ini ula ya. Wusta tengah. Kemudian akobah terakhir. Doanya letaknya bukan yang terakhir sini. Namun yang pertama dan kedua. Kenapa demikian? Kata para ulama, kalau kita dalam ibadah, ini masih dalam, doanya lebih didengar daripada di luar. Karena ini sudah selesai. Makanya kalau ibu-ibu mau memilih doanya itu ketika dalam sholat atau nanti setelah sholat, setelah salam, lebih bagus di dalam sholat. Kenapa? Lebih didengar. Karena ketika jumrah akobah yang terakhir tidak dianjurkan doa. Karena ibadahnya sudah selesai. Namun ketika yang pertama dan kedua masih di tengah-tengah, masih melakukan ibadah, maka doa saat melakukan ibadah lebih utama. Berarti mana yang lebih utama? Doa ketika sujud ataukah doa setelah salam? Doa ketika sujud. Doa ketika setelah tahiyat sebelum salam ataukah doa setelah kita salam? Setelah tahiyat sebelum salam. Karena masih dalam ibadah. Pelajarannya kayak gitu. Ini ada hikmahnya, ini kenapa tidak ada doa terakhir. Hikmahnya seperti itu. Tapi kalau usai, aku bisa alhamdulillah. Ya, itu bukan doa, syukur aja. Ya, bukan doa, syukur saja. Mengenai doa tadi, kalau seandainya sujud tetapi dalam hati, dalam bahasa Indonesia kan sedang dengar itu boleh. Apakah itu harus Kalau dalam hati memang tidak sampai batal kalau dalam mazhab Syafi'i, namun disebut membaca. Disebut membaca itu kalau minimal kata Imam Nawawi mulutnya gerak. Ini disebut membaca loh. Jadi kita baca Al-Fatihah, mulutnya kalau mingkem saja, diam gini, cuma batin, itu tidak dianggap membaca. Minimal apa? Mulutnya gerak. Ya, kata Imam Nawawi ini minimal mulutnya gerak. Sama seperti kita baca zikir. Minimal mulutnya gerak. Tidak diam saja dalam batin. Kalau dalam batin, dalam hati, tidak disebut membaca. Amalan yang dalam hati seperti ini cuma niat saja. Niat dalam hati. Dan amalan-amalan yang lain dalam hati. Namun kalau disuruh baca, yo baca. Minimal mulutnya gerak. Nah, itu tadi doa dilihat dari keadaan. Kemudian ada lagi doa juga makin terkabul kalau ini tadi keadaan sudah ada orang yang doanya tidak tertolak. Nah ini kalau kita termasuk orang-orang seperti ini banyak-banyaklah berdoa. Yang pertama doa orang tua kepada anak. Ini diberi catatan doa baik itu terkabul. Doa baik dari bapak dari ibunya itu terkabul untuk anaknya. Termasuk juga doa jelek. Doa jelek dari orang tua pada anaknya juga terkabul. Kadang kan kita itu nggak sabar hadapi anak. Ya, misalnya anaknya itu bandel sekali. Keluar kata-kata semacam ini. Ya mudah-mudahan kamu itu goblok terus seterusnya. Jangan kira ada yang nggak pernah doa kayak gini, ada. Nyesal setelah itu, aduh. Saat kemarin saya doakan seperti saya mau narik ucapan saya lagi bagaimana? Saya katakan sudah, ibu ganti dengan doa yang baik. Dan menyesal dengan yang dulu sudah diucapkan. Ini doa yang jelek loh. Ini sama seperti kisahnya Juraij. Ketika Juraij sudah didoakan oleh ibunya. Karena dipanggil 3 kali itu nggak mau jawab. Karena sedang sholat sunnah. Maka ibunya katakan pada Juraij. Juraij, besok kamu sebelum meninggal dunia. Kamu akan melihat wajah-wajah wanita pelacur. Ini nggak dituduh selingkuh loh. Baru lihat. Dia kena kasus. Dituduh selingkuh. Kemudian dia rumah atau masjidnya itu, rumah ibadahnya atau masjidnya itu dihancurkan, diseretlah si Juraij di hadapan rakyat banyak, dan ketika itu wanita-wanita pelacur juga keluar. Lantas si Juraij lewat depan mereka, dia senyum. Senyumnya karena dengar, ingat doa ibunya dulu. Ini ibu saya doanya ini, Masya Allah, makbul ini sekarang saya akhirnya dapat doa ini. Doa jelek kan tadi? Doa jelek.
Makanya jangan sampai terucap seperti itu. Terkabul juga seperti kisahnya Juraij. Ada kisahnya juga yang lainnya, ada kisah nyata juga yang lainnya. Ada seorang dai di Arab itu yang cuma bisa berdakwah cuma lewat tempat tidur. Dia dan jadi dai loh. Ya, satu saya pernah ketemu dia di Masjid Nabawi juga. Dia waktu itu ikut kajian juga sama. Dia kemana-mana, mau di TV, mau ceramah, dia berada di tempat tidurnya. Seperti tempat tidur di rumah sakit tapi bisa dorong-dorong gitu. Ketika di TV juga dia ceramah juga kayak gitu. Dulu itu ibunya pernah doakan dirinya karena kebiasaan anak muda di Arab karena saking murahnya mobil dan saking murahnya bensin. Sering ngebut-ngebutan, pakai mobil loh. Di sana itu nggak kenal motor untuk ngebut-ngebut, nggak zaman kalau di sana. Yang ada itu pakai mobil. Pertamax di sana dengan oktan yang 95 itu cuma 1 real, 0,9 real. 1 real berapa sekarang? 3.700, 0,9 berarti 3.500 lah. Itu Pertamax di sana. Ngebut-ngebut. Ibunya cuma doakan kayak gini. Mudah-mudahan kalau kamu nggak mau dengar doa ibu, kamu nanti kena kecelakaan dan cacat selamanya. Doanya terkabul tadi. Dia ketika itu ya nggak mau dengarkan, akhirnya dia cacat seperti itu. Nggak bisa ditarik lagi doanya. Ya, nggak bisa ditarik lagi doanya. Namun karena dia jadi dai seperti ini, masya Allah, banyak yang ngantri ingin nikah dengan dirinya loh. Luar biasa. Ini perempuan ngantri untuk nikah dengan dirinya karena lihat akhlaknya luar biasa dan tobatnya yang jujur. Ngantri untuk tujuannya supaya bisa mengabdi kepada ini. Saya lupa nama dainya itu siapa. Mungkin ibu pernah mungkin baca kisah ini. Coba nanti beritahu saya ini. Saya lupa nama aslinya. Namun cuma gara-gara doa ibunya dia jadi seperti itu. Nggak bisa ditarik lagi. Karena sudah terkabul. Mumpung kalau belum terkabul, batalkan doa itu ganti dengan doa yang baik. Sebelum itu nanti ya, kalau tidak ada hijab antara kita dengan Allah, itu nggak mungkin lagi ya diangkat lagi doa tadi. Jadi kalau dulu pernah ada doa-doa jelek, angkat doa tersebut. Kalau enggak, pokoknya berikutnya nggak ada keluar doa-doa jelek. Kemudian yang kedua doa orang yang berpuasa itu tidak tertolak. Yang ketiga doa seorang musafir mau pergi dari Jakarta ke Surabaya, safar kan, walaupun naik pesawat 1 jam, ya kan? Nah di saat itu banyak-banyak doa, itu doa yang mustajab. Yang keempat doa orang yang terzolimi. Kadang kita terzolimi itu simpel saja loh. Ibu-ibu kena asap rokok itu terzolimi nggak? Terzolimi nggak? Kadang nyebel kan, nyebelin banget ini orang. Dan saya tuh khawatir. Coba nanti bilang suami kalau belum bisa berhenti rokok, bilang aja, Pak, Bapak itu bisa jadi dapat doa jelek terus loh dari orang. Iya, betul loh. Bisa jadi dapat doa jelek terus dari orang. Ada seorang wanita mungkin bawa bayinya ketika itu terus kena asap rokok. Mungkin dalam batin dia itu berdoa, ini mudah-mudahan Bapak ini nanti kena penyakit yang nanti tidak bisa sembuh. Betul doa itu terkabul karena dia sudah terasa dizolimi. Orang yang doanya terzolimi tidak ada antara dirinya dengan Allah itu hijab. Langsung. Simpel sekali loh ini. Makanya kalau saya ingatkan orang yang ngerokok, saya bilang aja, Pak hati-hati loh Pak. Bapak memang dapat untung di sini. Namun kalau saya berdoa saya dizolimi dengan asap itu, ini sudah nggak bisa lagi antara diri saya dengan Allah itu penghalang loh. Langsung terkabul. Ya namun kita jangan doakan jelek, bisa ganti dengan doa yang baik. Sama seperti kita dizolimi orang lain juga, difitnah, digibain, ganti juga dengan doa yang baik. Bahkan kalau lihat dalam hadis ada riwayat dari Abu Daud disebutkan dalam kitabnya Az-Zuhud, disebutkan kalau ada yang zolimi kita, puji dia. Raja Salman bolak-balik dituduh Wahabi kan. Saya yakin beliau masuk di telinganya ketika itu, ini tuduhan nggak benar dari Indonesia. Dia balas nggak ketika itu? Malah ngasih pinjaman kan, muji-muji orang Indonesia kan. Masya Allah itu luar biasa sekali loh akhlaknya itu. Balasnya dengan apa? Kebaikan itu. Dia nggak ngungkit-ngungkit lagi, dulu kamu nuduh saya Wahabi, saya datang ke sini saya mau balas dendam. Enggak. Dia lupakan itu, malah nyanjung-nyanjung Indonesia kan, nyanjung-nyanjung Indonesia. Balasnya seperti itu. Terus doa kepada orang lain saat yang didoakan itu tidak tahu.
Karena ketika itu nanti ada malaikat muwakkalun, malaikat yang nanti akan ditugaskan. Khusus ada malaikat yang ditugaskan. Kita berdoa, ada tetangga kita di rumah sakit sedang sakit. Malaikat hampiri kita lagi berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakit dia. Angkat penyakit dia, jangan sampai meninggalkan bekas. Maka malaikat akan datang, kemudian malaikat akan mengatakan amin. Malaikat aminkan doa tadi, amin. Kemudian malaikat katakan walaka bimislin, engkau akan dapat yang semisal itu pula. Engkau akan dapat semisal itu pula. Orang tua jauh doakan seperti ini juga. Kita doakan orang tua dapat hidayah, diberikan kesehatan. Orang tua belum mendapat hidayah, mungkin masih non muslim juga. Kita doakan seperti itu, kita akan dapat hidayah juga yang sama seperti yang diberikan pada orang tua. Walaka bimislin. Dan kalau mau ingat doa kepada orang tua yang mungkin belum pernah mendapatkan hidayah, ingat kisahnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ibunya itu non muslim. Ketika itu Abu Hurairah bolak-balik doakan ibunya. Namun terakhir dia katakan pada Nabi SAW, wahai Nabi, tolong doakan ibu saya supaya dapat hidayah masuk Islam. Berarti doa minta kepada orang soleh. Maka ketika itu Abu Hurairah pulang dan ibunya ketika itu membukakan pintu kepada Abu Hurairah. Lalu ibunya mengatakan, Abu Hurairah saat ini, hari ini saya masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah itu datang kepada Nabi SAW. Bilang pada Nabi SAW, wahai Nabi SAW, katakan doakan aku dan ibuku. Mudah-mudahan menjadi orang yang terus disanjung. Abu Hurairah dan ibunya. Jadi orang yang disanjung terus, Abu Hurairah dipuji di setiap zaman. Ibunya juga demikian. Doanya terkabul enggak? Terkabul. Insya Allah itu doa itu seperti itu ajaibnya. Kemudian doa seorang yang bangun tengah malam. Ini bangun tengah malam. Tengah malam itu hitungannya dari mana ibu-ibu? Malam itu dihitung maghrib sampai subuh. Ya malam itu dihitung dari maghrib sampai subuh. 10 jam ya kira-kira ya. Tengah malam berarti jam 11. Sepertiga malam jam 1. Bangun jam 1 malam. Itu sudah dapat waktu Allah itu turun ke langit dunia. Berarti sampai subuh. Ya kira-kira Jakarta subuhnya jam berapa sekarang? 5:45? Ya, berarti jam 4 itu masih bisa untuk sholat tahajud. Ada waktu ketika itu sebentar saja doakan orang-orang yang ada di dekat kita. Doakan suami, doakan anak-anak, doakan istri, doakan orang tua, doakan orang-orang dekat. Ini juga doa yang diijabahi. Kalau di sini saya sebutkan dia bangun tengah malam. Sebelum tidur itu berwudu. Dia bangun tengah malam, gak lakukan apa-apa, pingin tidur lagi. Namun dalam keadaan sadar terus dia berdoa. Doanya terkabul juga. Ini sebut apa kalau orang Jakarta? Nah itu bahasa Jawa itu. Ya, jadi bangun, ya sadar sedikit kemudian ingat mau tidur lagi. Namun gunakan untuk doa. Namun disyaratkan tadi apa sebelum tidur? Wudu dulu. Berarti keutamaan sebelum tidur itu wudu seperti ini. Bangun tengah malam kemudian berdoa, minta apapun. Ya, ini jarang loh kita dapatkan waktu seperti ini. Namun kadang bangun jam 1 gitu. Nah ini kesempatan yang ada. Ini belum sholat malamnya ini belum. Ini belum sholat malamnya. Ini baru bangun, gunakan waktu yang ada sebentar, saya mau lanjut tidur lagi. Saya berdoa dulu lah. Saya berdoa dulu, lanjut lagi. Nanti saya bangun saya untuk sholat malam jam 3. Jam 12, berdoa ketika itu seperti itu. Tadi bahasa Jawanya lilir tadi. Ya bangun tengah malam. Ya, dengan catatan sebelum tidur wudu. Nah, sama saja Bu. Di sini tidak disyaratkan lagi suci. Ibu nggak sholat tahajud boleh, karena waktu istijabahnya doa juga ketika itu bisa dimanfaatkan waktunya. Karena untuk doa tidak disyaratkan harus suci dari haid. Untuk zikir juga tidak disyaratkan suci dari haid. Kemudian doa orang yang menjaga amalan yang wajib dan sunnah. Ini penting. Jaga amalan wajib dan sunnah. Karena orang yang jaga amalan wajib dan sunnah jadi wali Allah yang terdepan. Wali Allah ada berapa macam? Wali Allah itu nggak mesti punya ilmu sakti. Wali Allah itu dibagi oleh Ibnu Taimiyah menjadi 2. Ada wali Allah terdepan. Saya langsung terjemahkan ya. Wali Allah terdepan, ada wali Allah pertengahan.
Lihat nanti ciri-cirinya, ibu-ibu masuk yang mana, bapak masuk yang mana. Kalau wali Allah yang terdepan, wajib itu dijaga, sunnah itu jadi pelengkap, dia jaga. Yang haram ditinggalkan, makruh juga ditinggalkan. Haram ditinggalkan, makruh juga ditinggalkan. Coba saya ulang. Wajib dijaga, sunnah juga, haram ditinggalkan, makruh juga ditinggalkan. Ini sudah masuk wali Allah terdepan. Disebut as-sabiqunal awwalun. Yang kedua, wali Allah pertengahan. Pertengahan ini sifatnya yang wajib dilakukan, sunnah kadang-kadang, sering ninggalkan. Yang haram ditinggalkan, makruh masih lakukan. Makruh contohnya apa? Saat sholat masih ada bau mulut, habis makan bawang. Apalagi yang bau lagi? Petai misalnya. Apalagi? Nah, kalau dalam sholat keadaan bau mulut seperti ini makruh. Itu namanya makruh. Makan sambil bersandar. Nih, ini bersandar namanya. Ini dihukumi makruh. Kenapa makruh? Makin bersandar, keadaannya makin enak, sehingga pingin nambah terus. Ya, apalagi empuk seperti ini ya. Apalagi empuk lagi. Kalau masih seperti ini masih kasar, mungkin dia malah sandaran lah. Empuk ditambah lagi, sudah dia makan lagi. Masih lagi, nah makan lagi. Perutnya masih bisa diisi. Makanya dianjurkan kalau makan cari cara duduk yang paling sulit sehingga nggak mau nambah. Nah, duduk seperti kita mau duduk tahiyat, ya. Duduk bersila juga bisa. Nah, itu duduk yang nggak enak. Kalau duduknya sudah nggak enak, makannya jadi sedikit. Nah, makanya duduk sambil bersandar tadi hukumnya makruh. Kalau udah disiapin kayak begitu sama yang kayak kita misalnya di restoran misalnya kayak gitu, duduknya yang memang harus. Ya, yang penting makanya nggak bersandar kayak gini loh, Bu. Nah, ini kan nggak bersandar di sini, walaupun belakangnya ada empuk-empuknya. Makruh saja. Dan baiknya enggak. Model Arab. Makanya agak ke depan, nggak usah sandaran di belakang. Iya. Sudah. Jadi makin kita jaga yang wajib, makin jaga yang sunnah. Artinya jadi wali Allah yang terdepan, doa itu makin mudah didengar. Maka ini penting jaga amalan yang wajib, penting jaga amalan yang sunnah, seperti itu tujuannya. Doa makin mudah dengar karena dalilnya hadis dari Abu Hurairah. Dan di situ disebutkan tentang wali Allah. Allah sebutkan dalam hadis qudsi ini, hadis qudsi. Wa idza sa'alani fa'utiyannahu. Jika hambaku itu yang tadi jaga yang wajib, jaga yang sunnah, dia jadi wali Allah. Maka aku akan memberikan apa yang dia minta. Berarti makin kita jaga amalan wajib dan sunnah tadi, doa kita makin mudah diijabahi. Kemudian doa orang yang berada dalam keadaan genting. Ini mau orang musyrik pun kalau berdoa terkabul. Orang musyrik itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Orang musyrik itu ketika mereka berada di tengah lautan, sudah diterpa ombak besar. Mereka ikhlaskan ibadah pada Allah. Keadaan darurat mereka berdoa hanya pada Allah saja. Doanya diijabahi, selamat. Namun ketika selamat sampai di daratan, mereka kembali berbuat syirik. Sifat orang musyrik ketika itu seperti itu. Kita ambil kesimpulan soal doa ketika keadaan genting sekali, mudah dikabulkan. Terus kita kalau begitu bagaimana? Jadikan doa itu kita sangat-sangat butuh pada Allah. Seperti kita butuh dengan segera. Jadikan doa tadi itu kita benar-benar dalam keadaan gawat sekali. Berarti nanti hati kita yang diatur. Kita butuh memang pada Allah. Makin kita menunjukkan butuh kita pada Allah, Allah akan kabulkan doa kita. Karena Nabi SAW katakan, Allah berfirman, Ana inda dhonni abdi bih. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Kalau kita butuh, berarti Allah juga akan
penuhi hajat kita, kebutuhan kita tadi. Kalau kita merasa ingin ditolong oleh Allah dan yakin Allah akan menolong kita, Allah memang akan menolong kita. Jadi Allah itu sesuai dengan sangkaan dari hambanya. Jam berapa nih? Kemudian doa dengan tawasul dengan menyebutkan amalan soleh yang tadi saya sudah sebutkan. Nah terus adab-adabnya. Yang terakhir adab-adabnya biar doa ini tahu adab-adab. Yang pertama adabnya, ini diingatkan oleh para ulama, jangan terburu-buru. Harus sabar menanti terkabulnya doa. Yang kita minta saat ini belum terkabul ya sabar. 1 bulan belum terkabul, nunggu lagi. Setengah tahun belum terkabul, nunggu lagi. Apa manfaatnya Allah nunda terkabulnya doa? Apa manfaatnya ibu? Makin dekat pada Allah. Doa itu sia-sia nggak? Makin banyak ibu berdoa, pahala makin banyak. Kemudian yang ketiga, tanda butuh terus pada Allah. Kalau kita butuh pada Allah, Allah makin cinta pada kita. Makin lama berarti kita makin butuh terus pada Allah. Allah senang keadaannya seperti ini. Dibanding dikabulkan langsung, kemudian kita nggak berdoa lagi setelah itu. Selesai. Wong sudah dikabulkan langsung, lupa segalanya. Kemudian yang kedua, hadirkan hati. Yang tadi saya sebutkan. Setiap doa kalau bisa dipahami artinya. Sehingga hati itu bisa hadir. Oh ini maksud doa ini seperti ini. Makanya dalam buku ini saya sebutkan arti-artinya sekalian. Biar pahami. Oh saya ini minta maksudnya apa. Kemudian yang ketiga. Percaya kepada janji Allah. Bahwa Allah itu tidak mungkin mengembalikan tangan kita dalam keadaan hampa ketika kita itu panjatkan doa dengan membuka tangan seperti itu. Gak mungkin itu dikembalikan dalam keadaan kosong, gak mungkin. Janji Allah, Allah akan kabulkan doa. Namun pengabulan doa ada 3 cara dari Allah. Pengabulan doa itu ada 3 cara. Yang pertama, Allah kabulkan sesuai dengan yang diminta. Minta A, dikasih A. Atau yang kedua, Allah ganti dengan yang lain yang lebih baik. Karena mungkin kalau diberi yang ini bisa bahaya untuk kita. Yang ketiga, Allah jadikan simpanan di akhirat. Allah jadikan simpanan di akhirat. 3 ini kemungkinannya. Jadi doa tidak pernah sia-sia. Maka ketika para sahabat dengar Nabi SAW katakan 3 ini pengabulannya, mereka katakan pada Rasul, kalau gitu kami akan terus memperbanyak doa. Kemudian ketika itu Nabi SAW katakan Allahu Aksar. Allah akan terus memperbanyak pengabulan doa bagi kalian. Jadi perbanyak doa terus. Kemudian yang keempat, pilih waktu terbaik untuk berdoa. Boleh kita berdoa kapanpun boleh. Namun kalau pas dengan waktu terbaik, di antaranya saya tidak sebutkan di sini, saya luput juga. Di antara waktu terijabahnya doa juga ketika turun hujan. Itu belum saya nambah. Ketika turun hujan. Hujannya mau gerimis atau mau deras, sama. Itu juga waktu terijabahnya doa. Kemudian benar-benar merasa membutuhkan Allah. Ada berikutnya lagi, menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat ya tetap doanya sah. Namun afdoliyahnya, makin bagusnya kita berdoa itu menghadap kiblat. Kemudian berdoa dalam keadaan suci. Ini paling bagus. Namun kalau ibu-ibu dalam keadaan haid nggak masalah berdoa. Apalagi itu pas momennya hari Jumat. Nggak masalah. Pas momennya tadi antara azan dan iqamah. Kita sudah jawab azan, kemudian kita baca doa setelah azan, terus berdoa. Nggak masalah. Namun baiknya kalau kita bukan dalam keadaan haid tadi, kita masih suci, mau berdoa, berwudu dulu. Kemudian mengangkat tangan saat berdoa. Saya sudah sering sebutkan ada beberapa cara. Ada 2 cara dari Imam Ibn Rajab.
Angkat tangannya gini. Rapat. Depan di sini. Diangkat seperti ini. Atau di depan muka. Depan wajah. Yang dibuka seperti ini tanda Allah di atas sana. Ya, tanda Allah di atas sana. Nah, kemudian seperti ini juga dibolehkan. Beberapa riwayat dari sahabat menyebutkan seperti itu. Kemudian memuji Allah di awal doa. Puji dulu. Kita baca misalnya. Sebelum masuk dalam doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah memuji Allah. Kemudian masuk lagi sholawat. Sholawat simpelnya gimana? Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Sudah sholawat. Ya. Sudah masuk sholawat. Karena kalau kita puji Allah, kalau kita tambah sholawat, tidak ada hijab antara doa kita dengan Allah. Langsung doa itu nyampe. Beda dengan orang tidak baca sholawat. Kemudian setelah itu dahului dengan tobat dan istighfar. Seperti doanya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pengakuan dari Nabi Yunus ketika itu berada dalam perut ikan. Pingin selamat, beliau ngakui dulu kezalimannya. Dulu saya itu orang yang zalim. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Aku benar-benar termasuk orang yang zalim. Ngakui dosanya, ngakui kezalimannya, baru masuk dalam isi doa. Bisa juga kata para ulama lagi meminta doa dengan penuh pengharapan. Dan ini diimbangkan dengan rasa takut. Harap doanya terkabul namun takut juga. Ini jangan-jangan penuh dosa sehingga doanya itu sulit untuk terkabul. Terus solusinya gimana? Banyak doa saja terus kita teruskan lagi dengan perbarui tobat dan perbanyak istighfar. Terus bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Tadi pakai ya Hayyu ya Qayyum. Ya, atau nyebut nama-nama Asmaul Husna yang lain. Kemudian boleh juga doa didahului dengan sodakoh. Saya beri sodakoh pada anak yatim, terus saya berdoa kepada Allah ketika itu. Atau saya beri sodakoh pada anak yatim, saya minta pada anak yatim tolong doakan saya biar urusan-urusan saya mudah. Boleh. Ini doa didahului dengan sodakoh. Kemudian memilih doa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibanding doa yang kita buat-buat sendiri, lebih bagus doa itu kita pilih dari Al-Quran atau hadis. Makanya dari doa nomor 1 saya pilih dulu doa sapu jagat. Kenapa doa sapu jagat? Karena Anas bin Malik setiap kali berdoa dengan doa apapun selalu diselipin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selalu diselipin itu. Tanda bahwasanya doa ini penting sekali. Ini dari surat Al-Baqarah ayat 201. Kata Ibnu Katsir, kebaikan dunia ini macam-macam. Minta nikmat sehat. Minta rumah yang lapang. Minta istri yang penuh dengan kebaikan. Minta rizki yang luas, minta ilmu yang bermanfaat, minta amal soleh, minta kendaraan yang menyenangkan. Atau ingin mendapatkan pujian-pujian yang baik. Dan kebaikan-kebaikan lainnya itu terdapat pada kalimat fit dunya hasanah. Kalau kebaikan di akhirat kata Ibnu Katsir, ini kebaikan di akhirat adalah supaya kita dimasukkan dalam surga. Termasuk juga di sini kata para ulama, jalan-jalan menuju surga itu biar dimudahkan. Jadi bukan masuk surganya saja, namun jalan-jalan menuju surga. Jalan-jalan menuju surga itu contohnya kita berada dalam majelis ilmu ini, istiqomah di dalamnya, ini juga jalan menuju surga. Wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari siksa neraka. Maksudnya di sini adalah supaya dijauhkan dari neraka, termasuk juga jalan-jalan yang dapat mengantarkan pada neraka, yaitu terjatuh dalam syirik, terjatuh dalam dosa besar, terjatuh dalam maksiat atau dosa-dosa kecil. Nah, seterusnya itu ada doa-doa yang lain, nanti bisa diamalkan ya. Mungkin di kesempatan yang lainnya saya bisa rinci atau menjelaskan satu persatu doanya.
Kalau ada yang punya kesulitan dalam masalah penawar hati yang duka, itu ada doa yang panjang di halaman 71, doa nomor 17. Itu panjang. Halaman 71. Tapi rata-rata ringkas-ringkas loh di sini, Ibu. Ada doa lagi yang singkat-singkat. Yang singkat-singkat itu doa agar terlepas dari lilitan utang. Doa nomor 19. Halaman 77. Ada lagi doa agar lepas dari utang sepenuh gunung. Karena ini lafaz hadisnya kayak gitu. Disebutkan ini doa untuk lepas dari utang sepenuh gunung. Doa nomor 20 halaman 79. Ada juga doa melunasi utang dibaca sebelum tidur. Doa nomor 21. Ada lagi untuk perlindungan dari sihir. Nomor 24 halaman 91. Ada lagi untuk meminta perlindungan dari anak yang durhaka, dari pasangan yang cerewet. Sebentar, doanya itu halaman berapa ya? Ada yang nggak sudah temukan situ? Ya bisa jadi suami yang cerewet atau ibu-ibu yang cerewet, suami yang baca. Ya penting banget, makanya mau dimasukkan di sini. Sebentar. Ada yang dapat? Halaman 119, doa nomor 36. Itu dihafal itu, agak panjang tapi bagus isinya. Coba lihat isinya ya. Halaman 119, doa nomor 36. Doa berlindung dari anak yang durhaka dan dari pasangan yang cerewet. Allahumma inni a'udzubika min jari su wa min zawji tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya azaban wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafana wa idza ra'a sayyi'atan adzaaha. Coba lihat artinya. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat. Sering fitnah terus. Sering gibahin terus. Nah, ini bisa berlindung dari tetangga seperti itu dengan doa ini. Dari pasangan yang menjadikanku tua beruban sebelum waktunya beruban. Ya, jadi stres, sudah ubanan dulu belum waktunya. Kayaknya ada yang umur masih muda, saya bilang, ini kayaknya istrimu marah-marah terus ya, sampai ubanan kayak gini. Baca doa ini. Coba lihat lagi anak yang durhaka. Dari anak keturunan yang berkuasa kepadaku, jadi bos. Anaknya jadi bos. Jadi dia sok-sok jadi kuasa, punya kuasa di rumah. Perintah orang tuanya, lancang pada orang tuanya. Ya, ada anak seperti ini. Baca doa ini. Juga dari harta yang menjadi siksa bagiku. Ada juga dari kawan. Lihat ini bagus doanya. Dari kawan dekat yang berbuat makar kepadaku. Matanya melihat dan hatinya itu terus ngawasi. Matanya itu pura-pura baik. Namun dalam hatinya itu makarnya luar biasa. Bila dia melihat kebaikanku, maka ia timbun kebaikan itu. Dia simpan. Gak usah disanjung-sanjung orang. Namun ketika sekali kita buat kejelekan, melihat kejelekanku, maka ia sebarkan aib tadi. Ini teman yang sifatnya jelek seperti ini. Ya, kalau ada kebaikan, dia simpan saja. Mungkin tanda hasad atau bagaimana. Kalau dapat kejelekan, wah ini jadi santapan, jadi bahan gosip di mana-mana. Ada lagi doa agar diri sendiri dan anak jadi rajin sholat di doa 37 123 halaman 123. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Kemudian doa 50 itu doa yang kaitannya dengan orang tua, doa anak pada orang tua. Halaman 159. Ada Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, karena itu lafaz ayatnya seperti itu. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Lalu saya tutup dengan amal yang bisa dilakukan anak untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Lihat nanti amalan-amalannya ada di situ, kesimpulannya ada di halaman yang terakhir. Amalan-amalannya itu di halaman 167. Mendoakan kedua orang tua, banyak meminta ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga dekat,
memuliakan teman dekat keduanya, bersedekah atas nama orang tua yang telah tiada. Ya. Untuk doa nomor 17, saya sering baca doa ini kalau lagi sedih. Cuma kan artinya mohon jadikan Al-Quran sebagai penerang hatiku, cahaya di dadamu, kolanya duka dan penghilang kesedihanku. Apakah setelah membaca doa ini kita harus disunahkan membaca Al-Quran atau sebelumnya membaca Al-Quran seperti itu? Mungkin kalau passing dengan isi doa, iya baca Quran dulu baru baca ini. Namun secara umum boleh bebas di waktu kapanpun, secara umum. Ya, karena kalimat yang terakhir wa dhahaba hammi, ya angkatlah rasa dukaku saat ini ya Allah. Umum berarti kapanpun. Kita dukanya tidak pas lagi baca Al-Quran, bisa baca doa ini. Ada lagi? Iya. Taib. Sepakat ulama baca Al-Quran bagi orang yang berhadas boleh. Sepakat. Yang dipermasalahkan dan ini jadi perselisihan pendapat menyentuh Al-Quran. Menyentuh. Beda kan baca dengan menyentuh? Saya lihat tembok di sini ada ayat Al-Quran, saya baca. Sepakat ulama boleh. Namun kalau nyentuh, ini misalnya mushaf, saya harus bersuci dulu, saya harus suci dulu baru boleh menyentuh. Sehingga untuk ibu-ibu, ya ada dua cara kalau ingin tetap baca Al-Quran. Yang pertama, pakai Al-Quran terjemahan. Atau yang ada tafsirnya. Karena Al-Quran terjemahan atau yang ada tafsirnya tidak disebut lagi mushaf. Jadi tidak termasuk dalam hadis la yamussul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Karena terjemahan semacam itu, Al-Quran yang Arabnya itu lebih sedikit daripada terjemahannya. Atau lebih sedikit daripada tafsirnya. Terus yang kedua, kalau ini yang dipegang mushaf murni Arab, maka pakai kain atau sarung tangan ketika nyentuh. Ketika nyentuh ini pakai sarung tangan. Karena kalau yang sentuh ini kain atau sarung tangan, saya nggak nyentuh langsung. Karena ada hail, ada pembatas di sini, penghalang. Sehingga ini dalam pembahasan dalam mazhab Syafi'i, laki-laki dan perempuan itu dikatakan wudunya bisa batal. Saya lagi bahas pendapat ya, bukan saya setuju. Wudunya bisa batal itu kalau nyentuhnya itu langsung. Laki-laki nyentuh perempuan, tidak kena kainnya. Kalau kena kainnya tidak batal. Terus yang bersentuhan di sini kulit dan kulit. Kalau nyentuh kuku dan kuku nggak masuk. Kalau salaman kulit dan kulit nggak? Ya batal berarti. Kalau dalam mazhab Syafi'i, saya nggak bahas pendapat yang lebih kuat. Walaupun saya tidak kurang pas dengan pendapat ini, namun saya sengaja sebutkan biar pahami tadi. Maksud di sini adalah menyentuh langsung. Ada lagi? Oh ya, masuk masjid masih boleh. Ya, walaupun jumhur ulama atau kebanyakan ulama tidak bolehkan wanita haid untuk masuk masjid. Jumhur atau kebanyakan ulama. Namun pendapat yang lebih tepat masih dibolehkan karena Nabi SAW pernah menyuruh Aisyah untuk ambil sejadah di masjid. Dan ketika itu Aisyah dalam keadaan haid. Ketika itu Nabi SAW katakan, kamu haidmu itu bukan karenamu. Kamu nggak ngatur sendiri haidmu. Maka Aisyah tetap ambil sejadah di masjid dan dia ketika itu dalam keadaan haid. Masih boleh. Dari hadis ini. Dan ini menjadi pendapat yang lebih kuat. Walaupun menyelisih pendapat kebanyakan ulama. Ini mau tanya, kalau misalnya yang berwudu, bersih dari wudu, katanya kan ada yang bilang boleh kena sentuhan dengan suami atau istri gitu kan, selagi katanya yang nggak boleh itu yang sampai keluar kena yang jadi larang gitu atau sampai keluar mani. Tapi kalau sentuhan sekedar kayak saling tangan atau kalau keluar udah bersih wudu terus keluar kena tukang parkir tangan, itu gimana tuh? Katanya ada yang bilang nggak apa-apa boleh. Ya. Maka yang tadi saya sebutkan pendapat tadi bukan berarti setuju, namun cuma ingin memberitahukan pendapat. Namun yang lebih kuat, ibu-ibu pilih pendapat yang mana? Batal nggak? Kalau saya nggak batal. Hah? Atau mau milih yang tengah-tengah, batal kalau dengan syahwat.
Ketika tawaf mungkin bersentuhan laki-laki dan perempuan. Pakai syahwat nggak ketika itu? Kalau pakai syahwat tawaf ini bermasalah gitu. Tawaf ya ibadah ya ibadah. Jadi sudah terjawab kalau pilih pendapat pertengahan seperti tadi. Ada lagi? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita berdoa dengan doa-doa yang dari Al-Quran? Sementara saya pernah membaca mendengar kalau kita waktu sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Iya. Jadi bagaimana kita menggunakan doa-doa dari Al-Quran Iya. waktu sujud? Ya. Bedakan antara tilawah dengan baca doa. Yang dilarang dalam sujud itu kita baca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya tujuannya tilawah. Dan isi Al-Ikhlas tidak ada doa di situ. Isinya pujian pada Allah. Namun kalau saya itu baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya sedang baca Al-Baqarah ayat 201. Namun niatan saya bukan lagi tilawah. Namun niatan saya pakai bacaan ini untuk doa. Masih boleh. Yang tidak boleh, kita niatannya untuk tilawah, bacanya ketika ruku atau bacanya ketika sujud. Nah, makanya para ulama bedakan niatan kita apa dulu. Tilawah ataukah lagi doa. Kalau tujuannya lagi doa, tidak apa-apa pakai doa-doa itu dari Al-Quran. Seperti itu. Ada lagi? Nih. Salaman yang bukan makro, itu kan ada yang mengatakan kalau yang pakai sarung tangan boleh, tapi ada yang mengatakan tidak boleh. Amannya tidak. Mau pakai sarung tangan ataukah tidak? Karena pakai sarung tangan pun syahwatnya juga ada. Ya, jadi baiknya enggak. Amannya seperti itu. Dan ini sering saya ditanya ini kasus yang baru-baru ini nanti raja ketemu dengan beberapa pembesar di negeri kita kemudian salaman dengan lawan jenis. Tolong pahami antara kita pahami hadis dengan praktek orang. Praktek orang tidak bisa jadikan dalil ya. Praktek orang tidak bisa jadikan dalil. Kita beri uzur lah. Mungkin beliau punya anggapan-anggapan tersendiri. Wallahu a'lam. Husnuzon mungkin bisa kita berikan pada beliau. Namun kalau untuk kita praktekkan pokoknya lawan jenis tidak bersentuhan. Itu yang lebih aman. Termasuk juga salaman tadi. Satu lagi terakhir. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Karena sudah waktu zuhur nanti sebentar lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kita ketemu lagi pada hari Senin pekan pertama di pertemuan berikutnya. Itu saja kita cukupkan. Mudah-mudahan ibu-ibu dan yang hadir bapak kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya dimudahkan dalam setiap urusannya, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dijauhkan dari hati yang tidak khusyuk, dijauhkan dari jiwa yang tidak pernah puas, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita juga dari doa yang tidak diijabahi, dan mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan dan diangkat dari berbagai macam kesulitan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.